Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak yang luar biasa hebat. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan sehat, ceria, dan tentunya semangat. Anak-anak, pada pagi hari yang cerah ini kita bertemu kembali ya, yaitu dengan Ibu Putri Ayung Lestari dari SD Negeri Peneleh 1 Kota Surabaya. Tentunya masih dalam program acara yang sangat bermanfaat, yaitu belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, Bu Putri akan selalu tetap mengingatkan kepada kalian tentang apa itu protokol kesehatan. Apakah sampai saat ini kalian masih mematuhi protokol kesehatan? Nah, kira-kira protokol kesehatan itu ada apa saja ya? Protokol kesehatan itu ada 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 7. Namun, sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat dan tentunya diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ayo anak-anak, ikuti kegiatan Bu Putri ya. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum Bu Putri menerangkan materi pecahan pada hari ini, ayo siapkan dulu alat tulis kalian ya, supaya kalian dapat menulis materi-materi yang akan Bu Putri sampaikan. Bagaimana? Sudah disiapkan? Baik, jika sudah, langsung saja kita akan belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, dengan materi pecahan. Sebelum itu, Bu Putri ingin bertanya, apakah kalian pernah ketika bermain, ibu kalian membawakan sebuah bekal berupa kue? Nah, jika pernah, apakah kalian akan membagikan kue tersebut kepada teman-teman kalian? Lalu, apakah kue yang kalian bagikan itu harus sama besar? Nah, kita akan temukan jawabannya pada materi hari ini. Sebelum itu, Bu Putri akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan pada gambar, siswa dapat menyatakan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan latihan soal, siswa dapat menyajikan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 dengan tepat. Nah, pecahan.
Apakah kalian sudah mengenal apa itu pecahan? Iya, pecahan merupakan bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka pembilang dan angka penyebut. Kita dapat menentukan pecahan dari sebagai bagian sekelompok benda. Nah, untuk menentukan pecahan dengan tepat, kita perlu memperhatikan dari banyaknya benda dengan seksama. Coba kita perhatikan langkah-langkahnya berikut ini. Yang pertama, untuk menentukan penyebut, kita perlu menghitung berapa jumlah benda seluruhnya. Ya, jadi kita perlu menghitung jumlah benda dari keseluruhan. Lalu yang kedua, selanjutnya pembilang ditentukan dengan banyak bagian benda yang dimaksud. Nah, anak-anak, pecahan terdiri dari beberapa. Sebenarnya ada beberapa pecahan, namun yang akan kita pelajari hari ini hanya terdiri dari pecahan setengah atau 1/2, lalu 1/3 atau 1/3, lalu yang terakhir 1/4 atau 1/4. Baik anak-anak, kita perhatikan buku yang terdapat pada layar. Ada berapa jumlah buku? Baik, kita hitung bersama-sama. Ada buku yang berwarna merah, jumlahnya adalah 1. Lalu ada buku yang berwarna hijau, jumlahnya ada 1. Lalu yang ketiga ada buku yang berwarna biru, yang jumlahnya 1. Jadi kira-kira berapa jumlah buku keseluruhannya? Ya, jumlah buku keseluruhannya ada 3. Di mana berapa jumlah buku yang berwarna merah adalah 1. Maka kita dapat menyatakan pecahan dari banyaknya buku tersebut adalah 1/3. Nah, anak-anak, nanti kita lanjut lagi belajar mengenai pecahannya. Kita istirahat sebentar ya, jangan kemana-mana, tetap saksikan program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, kembali lagi dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, kita lanjut. Tadi kita sudah belajar mengenai pecahan 1/3, di mana kita menghitung jumlah buku. Lalu selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini kira-kira ada berapa banyak buku? Berapa? Iya, ada 2 buku, di mana 1 buku berwarna ungu dan 1 buku berwarna biru. Kira-kira berapa pecahan untuk menyatakan jumlah buku di samping? Ya, pecahan yang dapat menyatakan buku di samping adalah 1/2, karena terdapat 2 jumlah buku, di mana 1 buku berwarna ungu. Lalu, untuk pecahan setengah, 1/3, dan 1/4, yaitu berasal dari 1 benda yang utuh dibagi menjadi 2, 3, dan 4 yang sama besar. Untuk pecahan setengah, 1/3, dan 1/4 itu merupakan pecahan atau bagian dari suatu benda tersebut. Di sini kita bisa melihat contoh, ada sebuah apel. Wah, itu kayaknya enak banget ya anak-anak ya apelnya. Di situ ada 1 buah apel, di mana apel itu dibagi menjadi 2 bagian. Kira-kira potongannya sama besar apa tidak ya? Ya, potongannya sama besar. Potongan sama besar ini 2
2 sebagai penyebut. Lalu 1 itu sebagai pembilang. 1 apel sebagai pembilang dan 2 bagian apel sebagai penyebut. Maka kita dapat mengetahui pecahannya ya Nana. Berapa kira-kira pecahannya? Ya, pecahan dari buah apel tersebut adalah 1/2. Good job. Lalu yang kedua, ada apel lagi. Tapi beda jenis ya anak-anak ya mungkin. Ada 1 apel yang dibagi lagi menjadi 2 bagian sama besar. Berapa kira-kira pecahannya? Ya, 1/2. Lalu yang ketiga, ada 1 apel lagi yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, 4 bagian sama besar ini dapat kita nyatakan sebagai pecahan. Kira-kira berapa pecahannya? Ada 1 apel dibagi menjadi 4. Iya, 1/4. Di mana 1 apel itu adalah disebut pembilang dan pembaginya ada 4 disebut penyebut. Coba pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X atau silang pada tumpukan buku berikut ini. Coba perhatikan pada tumpukan buku yang pertama. Di situ terdapat 3 buah buku, di mana 1 buku berwarna merah terdapat bertanda silang atau X. Maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 karena hanya ada 1 yang bertanda X dan jumlah bukunya ada 3. Oke, kita lanjut lagi yang kedua. Yang kedua, ada berapa banyak tumpukan buku? Kita bisa lihat ada buku warna hijau, buku warna biru, buku warna kuning, warna ungu, dan warna merah. Di mana warna merah terdapat tanda silang. Jadi kira-kira berapa pecahan yang tepat? Ya, pecahan yang tepat untuk nomor 2 adalah 1/5. Ayo kita cari apakah 1/5 ini terdapat pecahan seperti di samping? Tidak ada ya anak-anak ya. Berarti untuk pecahan 1/5 tidak memiliki pasangan. Lalu yang ketiga ada 2 buku, di mana buku warna ungu bertanda X. Kira-kira berapa jenis pecahannya? Iya, untuk menyatakan pecahan buku tersebut ada 1/2. Nah, lalu untuk nomor 4, kira-kira berapa buku yang diberi tanda silang? Coba kita perhatikan ada berapa buku? Iya, ada 1 buku yang diberi tanda silang. Lalu berapa jumlah keseluruhan bukunya? Kita hitung coba. Ada 1 warna biru, 1 warna kuning, 1 warna ungu, dan 1 warna merah. 1 ditambah 1, tambah 1, tambah 1. Sehingga ada 4 tumpukan buku. Maka dapat diketahui pecahannya adalah 1/4. Bagaimana Nana? Sampai sini apakah kalian sudah paham? Baik, kalau sudah paham, Bu Putri lanjut. Jadi dapat kita simpulkan dari pembelajaran yang tadi bahwa keseluruhan jumlah buku dinyatakan dengan penyebut, di mana penyebut dapat ditulis di bawah. Lalu untuk buku yang dinyatakan dengan pembeda atau X dinyatakan atau disebut sebagai pembilang. Biasanya ditulis di atas. Baik, kita perhatikan soal berikut ini anak-anak. Nomor 1, itu ada semut. Ada seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa kira-kira? Ayo,
berapa pecahan yang tepat untuk menghitung seekor semut? Apakah kalian penasaran? Baik, jika kalian penasaran, jangan kemana-mana, tetap berada pada layar televisi kalian, yaitu Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, masih bersama Ibu Putri pada program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ya belajarnya. Coba sekarang perhatikan latihan soal berikut ini. Terdapat nomor 1 itu ada 3 seekor semut. Seekor semut, kita hitung ada 1, 2, 3. Kita perhatikan pertanyaannya terlebih dahulu anak-anak. Seekor semut. Berarti kalau seekor semut itu adalah 1 dari kumpulan semut. Nah, kumpulan semut berarti lebih dari 1. Yaitu ada berapa kumpulan semut? Kita bisa hitung bersama. Ada 1, ada 2, ada 3. Nah, ada 3 sekumpulan semut. Lalu kira-kira berapa pecahan yang dapat dinyatakan? Kalau ada 1 ekor semut dari 3 sekumpulan semut, maka pecahan yang dapat dinyatakan adalah 1/3, di mana 1 sebagai penyebut, 1 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Lalu kita perhatikan kembali nomor 2. Ada seekor semut dari sekumpulan semut di samping. Dapat dinyatakan dengan pecahan berapa kira-kira? Kita lihat lagi. Ada berapa? Ada 2 ekor semut. 1, 2. Lalu ada 1 semut yang diketahui. Maka dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2, di mana 2 merupakan jumlah semut dan 1 yang dinyatakan sebagai pembilang. Lalu di nomor 3 juga terdapat 2 semut. Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan sudah jelas seperti nomor 2, yaitu 1/2. Lalu yang keempat, ada seekor semut dari sekumpulan semut di samping dapat dinyatakan sebagai pecahan. Kita hitung lagi anak-anak, di sini ada berapa semut? Ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Ada 4 sekumpulan semut. Maka 4 dapat dituliskan di bawah, yaitu sebagai penyebut. Lalu seekor semut, berarti seekor adalah 1. Dapat kita tuliskan di atas. Sehingga pecahan yang dapat dinyatakan untuk nomor 4 adalah 1/4. Nah, di sini ada contoh soal lagi, yaitu Pak Mahmud menangkap seekor ayam. Ingat ya, menangkap seekor ayam. Seekor ayam dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Kita lihat dulu jumlah ayamnya ada berapa. Karena tadi sudah diketahui seekor ayam. Kita lihat ada ayam yang berwarna putih, yaitu 1. Ada ayam yang berwarna kuning, yaitu 1. Ayam yang berwarna biru, itu 1. Dan ayam yang berwarna merah itu ada 1. Berarti kita sudah mengetahui kumpulan ayam tersebut ada 4 ekor ayam. Nah, 4 ekor ayam ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Lalu yang kedua ada kucing. Nah, kalian pasti punya kucing di rumah ya. Kita baca dulu soalnya. Banyaknya kucing abu-abu di samping
dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Kita lihat di sini ada kucing yang berwarna abu-abu dan berwarna kuning. Nah, pertanyaannya di sini banyaknya kucing abu-abu di samping. Di sini ada 2 kucing, yang satu abu-abu, yang satu kuning. Maka sudah jelas pecahannya tersebut adalah 1/2. Lalu yang ketiga, kita baca lagi pertanyaannya. Pak Somad memiliki 2 ekor kambing. Seekor kambing dijual. Nah, Pak Somad memiliki 2 ekor kambing anak-anak. Yang satu dijual. Berarti kira-kira tinggal berapa? Tinggal 1. Kambing yang dijual dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Kira-kira berapa? Ada 2 kambing, yang satu dijual. Berarti pecahannya adalah 1/2. Oke, pintar sekali. Anak-anak, apakah sampai sini kalian sudah paham tentang materi pecahan yang Bu Putri sampaikan? Baik, kalau sudah paham, Bu Putri akan lanjutkan ke slide berikutnya. Wah, ternyata kita sudah sampai pada kesimpulan anak-anak. Nggak terasa kita sudah sampai kesimpulan. Putri akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai pecahan dapat dihitung dengan mengetahui jumlah dari sekelompok benda. Lalu yang kedua, pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Lalu yang ketiga, pembilang terdiri dari jumlah benda yang terhitung, sedangkan penyebut merupakan jumlah dari keseluruhan objek atau benda. Baik anak-anak, ini tugas kalian hari ini. Tugasnya yaitu warnai bangun yang menunjukkan satu bagian utuh dengan warna biru. Di situ sudah ada bangunnya. Kalian bisa mencatatnya ya anak-anak ya. Dan jangan lupa setelah kalian selesai mengerjakan, kalian foto tugas kalian, lalu kalian kirimkan kepada bapak dan ibu guru kalian masing-masing, supaya kalian mendapatkan nilai. Baik anak-anak, sebelum Bu Putri akhiri, Bu Putri akan mengingatkan kembali kepada kalian mengenai pentingnya menjaga protokol kesehatan, supaya kita selalu terhindar dari virus COVID-19 ini. Kira-kira apa saja? Ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Bu Putri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saksikan tayangan yang bermanfaat, yaitu Belajar dari Rumah bersama Guruku.